Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita kembali dengan kajian tauhid kita ya. Semoga senantiasa antusias untuk tetap mengkaji tauhid. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma, Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, kali ini kita akan membahas materi tentang Allah sengaja mengganggumu lewat tangan manusia. Allah sengaja mendatangkan gangguan lewat manusia agar kamu tidak merasa tentram bersama mereka. Dia, Allah, ingin membuatmu kesal terhadap segala sesuatu agar tidak ada yang melalaikannya atau melalaikanmu darinya. Ya, jadi mungkin sekarang yang sedang merasa kesal, merasa jengkel, merasa dizolimi, merasa ditipu, merasa berurai air mata terus-terusan ya. Ketahuilah bahwa memang Allah sengaja mengganggumu, entah itu lewat pasangan, lewat orang tua, lewat anak, lewat teman kantor, lewat bisnis yang bangkrut, lewat bisnis yang mungkin tidak jalan, dan sebagainya. Terkadang kan kita suka mau nyari kambing ungu ya, mau nyari kambing hitam ya kan, ini gara-gara ini nih, ini gara-gara itu, ini gara-gara ini, padahal Allah sedang cemburu. Allah sedang cemburu pada kita. Karena apa? Karena kita sibuk dengan pasangan, dengan orang tua, dengan anak, dengan perdagangan, ngitung-ngitung duit, ya kan? Dengan perkara-perkara dunia, sehingga Allah sedikit memberikan gangguan lewat tangan hambanya, lewat tangan manusia. Agar apa? Agar kita nggak terlalu mencintai dunia, agar kita nggak terlalu tentram bersama dunia, agar kita nggak terlalu nyaman bersama dunia, sehingga kita lupa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, seperti itu ya. Jadi mungkin sekarang buat kamu, buat teman-teman semua yang sekarang mungkin sedang diganggu lewat pasangannya, lewat orang tuanya, lewat anaknya, lewat perdagangannya, bisnisnya, pekerjaannya, karirnya, dan sebagainya. Ketahuilah bahwa Allah memang sengaja. Jadi kita harus benar-benar introspeksi diri kita ke dalam. Kenapa ya Allah memberikan ini? Lalu dibuatlah list. Oh, karena saya selama ini terlalu begini. Saya nggak tahu, yang tahu teman-teman semua. Karena saya juga sendiri yang tahu tentang saya udah buat list. Oh, karena gini. Lagi senang-senang tahu-tahu dibuat nangis sama Allah. Lagi senang-senang tahu-tahu rencananya dibuat nggak jalan dengan benar. Misalnya seperti itu. Jadi jangan tanya, aduh kenapa ya begini, kenapa ya begitu, kenapa ya pasanganku begini, kenapa orang tuaku begini, kenapa anak aku begini. Ya, karena Allah memang sengaja mendatangkan gangguan-gangguan tersebut agar kita apa? Agar kita kembali kepada Allah ya. Kadang ada orang dibuat kesal sama Allah lewat tangan manusia, tapi dia bukan ya Allah, bukan datang menghibah kepada Allah gitu kan ya, tapi sibuk mencari kesalahan-kesalahan yang ada di luar dirinya. Padahal kalau kita mengkaji tauhid sekarang nih, kita akan benar-benar tahu bahwa oh ternyata ini tuh memang Allah tuh sengaja gitu loh. Allah sengaja membuat mungkin sekarang buat teman-teman yang sekarang sedang menangis, Allah memang sengaja membuat aku menangis gitu kan, agar apa gitu misalnya. Nah, itu seperti itu. Nah, ini dalam surat Az-Zumar ya, surat ke-39 ayat 54, Allah berfirman bahwa dan kembalilah kepada Tuhanmu dan berserah dirilah kepadanya ya. Jadi kalau kita udah melenceng nih dari jalur-jalur Allah, maka Allah kembalikan lagi. Allah itu kan maha cemburu kepada hambanya. Nah, kita kan kadang manusia kalau udah dikasih nikmat kan lupa, ya kan, lebih fokus kepada
pasangan, lebih fokus kepada anak, lebih fokus kepada urusan-urusan dunia kita gitu loh. Sehingga ketika Allah memberikan kita gangguan, ya Allah membuat kita sedikit kesal dengan manusia ataupun dengan dunia, terkadang kita pun juga nggak nyadar gitu. So dengan mengkaji seperti ini, saya dan teman-teman bisa jauh lebih menyadari bahwa ketika Allah memberikan sedikit gangguan dalam kehidupan kita, memberikan sedikit gangguan dalam planning kita, memberikan sedikit sentilan-sentilan dalam apapun yang sudah kita rencanakan, ya kan, dalam kehidupan kita, karena sebenarnya Allah ingin kita kembali. Ya, saya kasih contoh. Ini saya langsung dengar dari guru saya ya, Agim. Beliau berkata bahwa dulu saya betul-betul sangat keluar jalur, ya. Saya keluar jalur. Nah, Allah memberikan gangguan bukan hanya dari satu dua manusia, tapi seluruh dunia, seluruh Indonesia, bahkan sampai ke luar negeri semua mulut manusia ya, kita nggak tahu. Memang Allah sengaja membuat mereka tuh menghujat Agim. Ya, Allah memang sengaja membuat hal itu agar Agim kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Agim sendiri yang mengakui semua itu, bahwa ya memang sebelum dikasih sentilan sama Allah, memang Agim banyak keluar jalur ya, lupa diri dengan popularitas, dengan harta yang berlimpah, dengan perusahaan yang banyak, dengan karyawan yang banyak, pengikut yang banyak, fans yang banyak. Allah cemburu dong, kata Allah, emang kamu siapa gitu kan? Kamu tuh hanya hambaku yang terbuat dari sperma, kemana-mana bawa kotoran di dalam ususnya, dan kemudian kalau meninggal jadi bangkai. Ya, kita nih manusia kalau meninggal kan suami kita aja nggak mau nyium, orang tua kita nggak mau nyium, anak kita nggak mau nyium, sahabat baik kita juga nggak mau cium gitu loh. Nah seperti itu ya. Apakah saya sendiri pernah mengalami dibalikan ke jalur Allah, dibalikan ke jalur yang benar dengan cara-cara yang tidak enak? Iya banget, gitu kan? Iya banget. Yang nama baiknya tercemar, kemudian rasa kesel gitu kan ya, rasa jengkel, karena kan ya gitu, memang sengaja dibuat sama Allah lewat tangan-tangan manusia yang mungkin menyakiti atau mengganggu atau menjatuhkan nama baik dan sebagainya. Nah, so buat teman-teman semuanya, apabila sekarang ada yang sedang mengalami gangguan, ya, apabila ada yang sedang mengalami gangguan, sebentar ya. Sorry, itu tadi lagi ngomongin gangguan, itu bukan gangguan sih sebenarnya. Nah, apabila sekarang yang mungkin ada yang sedang mengalami gangguan dalam hidupnya, ya kan, merasa dizolimi, merasa ada yang membuat menangis, ya kan, merasa ada yang membuat sakit hati, ada yang membuat kesel gitu kan ya. Nah, sadarilah bahwa semua itu memang Allah yang sengaja. Allah sengaja mengganggumu lewat tangan-tangan manusia, lewat ulah-ulah manusia. Agar apa? Agar kita kembali kepada Allah. Mungkin ketika diganggu, dizolimin, segala macam, kita, aduh, kenapa ya Allah? Kenapa ini harus terjadi sama aku? Iya, kata Allah, memang sengaja aku membuat itu terjadi padamu agar kamu ingat sama aku, agar kamu kembali sama aku cemburu, aku menyayangimu, aku mencintaimu, duhai hambaku, gitu. Nah seperti itu ya, silahkan kita sama-sama merenung dan kemudian kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala setelah apa-apa yang mungkin kita alami tidak enak dalam hidup kita ya. Nah di sini dikatakan bahwa agar kelak kita kembali kepada Allah sebagai jiwa yang tenang dan diridhoinya, maka Allah memberikan sedikit-sedikit gangguan. Agar apa? Agar kita nggak terlalu melipir terlalu jauh dari jalan Allah ya. Ya kita ditarik lagi sama Allah ya, karena mungkin kita nggak tahu kan ajal kita sudah dekat apa gimana. Daripada kita terlalu jauh, maka Allah tarik kita agar nanti suatu saat kita kembali sebagai, nah di sini dikatakan dalam surat Al-Fajr surat 89 ayat 27 sampai 30, Allah berfirman, wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Allah dengan hati yang ridho dan diridhoinya. Maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam syurgaku ya. Yang dalam bahasa Arabnya berbunyi Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. So, mari kita kembali kepada Allah ketika mungkin sekarang dalam keadaan ada yang tidak menyenangkan dalam hidup kita. Kita sadari, kita pahami bahwa memang itu sengaja Allah hadirkan dalam kehidupan kita agar kita kembali kepada jalur yang benar, yaitu jalur taat kepada Allah dan mengingat Allah dengan sebenar-benarnya. Ya, hari ini kita sudahi dulu kajian kita. Semoga bermanfaat untuk saya dan juga buat teman-teman yang ada di channel kajian Kitab Tauhid ini. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.